Halo semuanya, saya Yuda dan selamat datang di channel saya yang membahas misteri-misteri yang gelap. Kalau kamu butuh tontonan yang bikin kamu penasaran sama sebuah misteri, mungkin kamu bisa tonton misteri kali ini. Sebelum itu, kalian pasti sudah tahu apa itu Hollywood. Ya, Hollywood itu industri perfilman terbesar yang ada di Amerika. Nah, kali ini kita nggak akan bahas tentang filmnya. Yang akan kita bahas itu di balik layar ada sebuah kasus yang udah kayak film di Hollywood. Mau tahu kasusnya apa? Tonton video ini sampai selesai. Pada 15 Januari 1947, di pagi hari seorang wanita bernama Betty Bersinger bersama anaknya yang sedang jalan-jalan di sekitar Leimert Park, sisi barat South Norton Avenue. Mereka menemukan sosok yang jika dilihat dari kejauhan itu mirip dengan manekin yang tergeletak di tanah. Tapi keduanya penasaran dengan benda itu. Pada akhirnya mereka mendekati benda itu. Mereka terkejut dengan apa yang ditemukannya. Ya, sosok mayat wanita yang tubuhnya terpotong menjadi dua bagian. Melihat kondisi ini, Betty melaporkannya kepada pihak kepolisian setempat. Polisi akhirnya mengevakuasi mayat wanita tersebut. Kalau kalian mau tahu gambaran kondisi dari mayat tersebut seperti apa, saya jelaskan. Tubuhnya terpotong tepat pada pinggangnya. Darahnya sudah mengering, begitu juga dengan tubuhnya yang sudah pucat. Dan yang mengerikan adalah sayatan pada pipi yang membentuk senyum Glasgow. Setelah dilakukan otopsi dan identifikasi, ternyata itu adalah tubuh dari wanita bernama Elizabeth Short. Yap, kasus yang akan kita bahas adalah kematian misterius dari Elizabeth Short atau lebih dikenal sebagai Black Dahlia. Sebelum kita lanjut ke kasusnya, kita kenalan dulu sama si Elizabeth ini. Elizabeth lahir di Hyde Park, Boston, California. Dia anak ketiga dari 5 bersaudara. Ayahnya seorang pelaut angkatan laut militer Amerika dan ibunya seorang dari kalangan biasa. Kisah memilukan Elizabeth dengan kedua orang tuanya karena sang ayah yang hilang entah kemana. Tapi pada saat Ellie berusia 18 tahun, dia mendapatkan surat dari ayahnya yang ternyata masih hidup dan pada akhirnya Ellie memutuskan untuk tinggal bersama sang ayah di California. Menginjak usianya yang 22 tahun, Elizabeth yang terpesona dengan sinar dari Hollywood memutuskan untuk mengikuti sebuah audisi sebagai bintang film. Dia merupakan wanita yang penuh ambisi dan punya mimpi besar untuk menjadi seorang bintang. Namun alih-alih mengikuti audisi, Elizabeth justru mendapatkan pekerjaan sebagai seorang waiters. Tetapi banyak orang mengatakan bahwa Elizabeth justru menjadi seorang pelayan yang menyewa kamar di belakang klub malam di Florentine Gardens. Selama 6 bulan sebelum dirinya ditemukan tewas, dia seorang yang suka berpesta, kehidupannya glamor, dan Elizabeth ini dikenal seorang yang hidup berpindah-pindah tempat, sehingga tak ada yang tahu pasti seperti apa kehidupan dari Ellie ini. Pada 9 Juli 1947, Elizabeth terlihat kembali ke rumahnya di Los Angeles setelah melakukan perjalanan dari San Diego. Terakhir kalinya dirinya terlihat berada di Hotel Biltmore bersama seorang pria bernama Robert Red Manley. Dan setelahnya Elizabeth sudah tak pernah terlihat lagi. Dan pada 15 Juli 1947, dirinya ditemukan tewas dengan jejak dari pembunuhan yang menghilang begitu saja. Hal itu yang membuat pihak kepolisian kebingungan
tanpa ada saksi, tanpa ada barang bukti. Kematian dari Elizabeth justru mengundang reaksi dari media lokal, yaitu Examiner dan juga Herald Express untuk mempublish kasus ini. Dan meledaklah kasus ini yang menjadi perbincangan banyak orang, yang menjadikannya headline pada waktu itu. Melihat banyaknya reaksi terhadap berita yang mereka sebarkan, akhirnya kedua media melakukan hal gila dengan menanyakan setiap saat kepada kepolisian terkait kelanjutan dari kasusnya. Dan yang absurd, saat wartawan Examiner menghubungi ibu dari Ellie untuk menanyakan profil dari Elizabeth secara detail. Namun di awalnya wartawan ini mewawancari ibu si Ellie, dia berbohong jika Ellie memenangkan kontes kecantikan. Setelah mendapatkan informasi lengkapnya, baru dia di akhir teleponnya, si wartawan ini mengatakan yang sebenarnya jika Ellie itu meninggal dunia. Dan gilanya lagi, media menjuluki Elizabeth sebagai Black Dahlia. Dikarenakan saat ditemukan meninggal, Ellie mengenakan kain atau mengenakan pakaian serba hitam yang ketat. Karena berita dan rumor yang disebarkan oleh media dan dikembangkan secara masif, membuat pelaku dari kejahatan ini tak pernah terungkap. Dan selang beberapa lama, sebuah surat datang ke media berita tersebut. Ternyata sang pelakulah yang mengirimkan surat tersebut beserta barang-barang peninggalan dari Elizabeth. Tapi dengan diberi bensin untuk menghilangkan jejaknya. Dengan tidak ada saksi dan juga barang bukti yang jelas, pihak kepolisian tidak bisa menemukan titik terang dari kasus ini. Ditambah dengan gebar-gembor media mempersulit penyelidikannya karena pelaku mengetahui langkah-langkah yang nantinya akan diambil oleh kepolisian. Nah, dari banyaknya terduga pelaku hanya ada dua nama yang mencuat dan lebih kuat praduganya ketimbang nama atau daftar pelaku yang lain. Oke, kita akan mulai dari suspek yang pertama, yaitu Dr. George Hodel. Ini adalah teori yang paling menarik, di mana putranya sendirilah Steve Hodel, seorang detektif LAPD yang sudah pensiun. Dia mencurigai kalau ayahnya lah adalah pelakunya. Kenapa? Karena Dr. Hodel adalah seorang dokter, punya koneksi gelap, dan dia tinggal di sebuah rumah yang sangat misterius. Dan yang jadi bukti kecurigaan dari Steve Hodel ini adalah sebuah rekaman bak polisi yang terdengar seperti Hodel membicarakan sebuah pembunuhan. Tapi mungkinkah seorang dokter yang punya keahlian bedah dengan kondisi tewasnya Ellie saling terkait? Suspek yang kedua ada Robert Manley atau Red Manley, seorang salesman yang terakhir kali terlihat bersama Elizabeth. Kenapa dia dijadikan suspek? Alasannya karena saat dia menjalani pemeriksaan terkait kasus ini, dia gagal dalam tes lie detector saat dilakukan pemeriksaan dan memberikan kesaksian yang berubah-ubah saat diinterogasi oleh polisi. Tapi bukti fisik yang mengarah kalau dia pelakunya itu nggak pernah ada. Lalu ada teori yang mengkaitkannya dengan pembunuhan lain, tapi lagi-lagi nol bukti fisik. Pada akhirnya itu hanya menjadi sebuah praduga terhadap pelaku, dan kasusnya tak pernah terungkap siapa pelakunya. Nah, dari kasus ini, hal yang membuat sulit pengungkapannya adalah media yang membesar-besarkan rumor, karena media membuat pelaku selangkah lebih maju langkahnya ketimbang polisi. Nah, tapi jika kamu yang mengikuti video ini dari awal, apa kamu punya teori lain? Coba kamu tulis di kolom komentar, dan mungkin saya akan ingatkan lagi untuk subscribe channel ini agar kita bisa memberikan video kasus yang menarik lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.